Ya, selamat bertemu lagi kembali. Kita akan membahas untuk mata kuliah proses organisasi di pertemuan kelas 10 ini. Kita akan membahas untuk pertama definisi proses organisasi. Ya, proses dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti rangkaian suatu tindakan. Proses organisasi adalah segala aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Proses organisasi itu berkaitan dengan interaksi antar anggota di dalam suatu organisasi dan dapat diartikan sebagai prosedur bagaimana dapat saling bahu-membahu untuk membangun suatu organisasi. Jadi proses di sini dalam ruang lingkup teori organisasi ini dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut adalah rangkaian suatu tindakan, dan proses dalam organisasi sendiri itu berbeda ya maksud dan tujuannya dibanding proses misalnya kalian proses memasak gitu ya. Karena ini kan berkaitan dengan interaksi antar anggota di dalam organisasi tersebut. Awas ya, dalam kuis saya, kalian jangan terkecoh. Lalu proses organisasi merupakan jiwa bagi struktur organisasi. Jika proses tersebut tidak berjalan dan berfungsi dengan baik, maka masalah yang tidak pernah diharapkan akan muncul atau timbul di sebuah organisasi. Jadi di dalam organisasi atau struktur organisasi, proses organisasi itu adalah jiwanya, ya. Intinya mereka itu adalah proses, ya. Jadi jika di dalam organisasi tersebut banyak perbedaan pendapat dalam memecahkan suatu masalah, itu memang jamak terjadi dan itu adalah proses. Untuk model-model dalam proses organisasi, ada proses mempengaruhi organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi akan bisa mempengaruhi setiap pegawainya atau anggotanya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Proses mempengaruhi adalah suatu kegiatan atau keteladanan yang baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan suatu perubahan perilaku dan sikap orang lain atau kelompok. Kita akan dijelaskan bagaimana proses mempengaruhi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Elemen-elemen yang ada di dalamnya adalah orang yang mempengaruhi, lalu metode mempengaruhi, dan orang yang dipengaruhi. Metode untuk mempengaruhi diantaranya ada kekuatan fisik, penggunaan sanksi, baik itu positif maupun negatif, keahlian, karisma atau daya tarik. Daerah pengaruh mencakup hubungan-hubungan, yaitu adalah antara perseorangan, kelompok dengan seseorang, dan seseorang dengan kelompok. Hubungan antara kekuasaan dan pengaruh ini dianalisis oleh Franz Raven. Ya. Pendekatan ini mendefinisikan kekuasaan berdasarkan pada dan pengaruh berdasarkan pada perubahan psikologi. Pengaruh adalah pengendalian yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi terhadap orang lain. Sedang kekuasaan merupakan pengaruh laten. Franz dan Raven mengidentifikasi 5 sumber atau basis kekuasaan, yaitu kekuasaan balas jasa, kekuasaan paksaan, kekuasaan sah, kekuasaan ahli, dan kekuasaan panutan atau referent power. Analisis Etzioni. Etzioni lebih mencurahkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain, baik suka maupun tidak. Analisis Nisbel memandang kekuasaan sebagai antitesa wewenang dan kekuasaan di lain pihak merupakan paksaan atau usaha untuk orang lain agar berperilaku dengan cara-cara tertentu tanpa mempengaruhi sistem referensi. Dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan atau organisasi seharusnya bisa mempengaruhi para pegawainya atau anggotanya untuk bisa bekerja seoptimal mungkin, sehingga perusahaan atau organisasi mengalami kemajuan. Proses komunikasi. Komunikasi dapat diidentifikasi sebagai penyampaian informasi dan pengertian tentang menggunakan tanda yang sama. Komunikasi sangat penting karena para manajer dalam suatu organisasi jarang bekerja dengan menggunakan barang, tetapi lebih sering menggunakan informasi mengenai barang itu. Komunikasi tidak dapat dihindarkan dalam setiap fungsi organisasi, karena setiap manajer harus menjadi seorang widya. Meskipun sudah ada kemajuan yang pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi, namun komunikasi antar individu dalam organisasi tetap diperlukan. Komunikasi antar individu tidak bergantung pada teknologi, tapi bergantung pada kekuatan dalam individu dan dalam lingkungannya. Komunikasi adalah proses di dalam orang. Ya, komunikasi ini memang masih sangat kita perlukan ya, antar dual. Ya, karena komunikasi ini tidak bisa serta-merta kita peroleh hanya dengan
informasi-informasi di luar sana yang ada. Harus kita bahas lagi, harus kita kaji lagi apakah informasi ini benar atau tidak, ya. Dan masing-masing kepala pasti punya pikirannya masing-masing sendiri, sehingga kita dipaksa untuk menghasilkan sesuatu yang baik dari hasil komunikasi kita tersebut untuk kemajuan organisasi kita. Proses komunikasi dalam suatu organisasi harus memberikan kemungkinan dalam 4 arah yang berbeda, ke bawah, ke atas, horizontal, dan diagonal. Deskripsi dari arah komunikasi tersebut sebagai berikut. Komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Komunikasi ke bawah, mengalir dari orang yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah, misalnya dalam bentuk instruksi, memo resmi, prosedur, pedoman kerja, pengumuman, dan sebagainya. Komunikasi ke atas, porsi ini sebenarnya dituntut untuk seimbang dengan komunikasi ke bawah, berbeda dengan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas mengalir dari orang pada hierarkinya lebih rendah ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dalam bentuk kotak suara, pertemuan kelompok, pengaduan, dan sebagainya. Komunikasi horizontal, terutama dalam desain organisasi. Namun organisasi yang efektif memerlukan juga komunikasi horizontal yang sangat perlu bagi koordinasi integrasi dari ragam fungsi keorganisasian, misalnya komunikasi antar produksi dan pemasaran dalam organisasi bisnis, dan sebagainya. 4. Komunikasi merupakan jalur komunikasi yang paling jarang digunakan. Komunikasi diagonal penting dalam situasi ketika para anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui jalur ini. Ya, kira-kira pemaparan singkatnya sekian dulu. Teman-teman bisa baca lagi, dan kalau ada yang nggak paham, ya bisa kapan aja kita diskusi. Ya, terima kasih.